Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menceritakan kembali tentang Ronggeng Buku Paruk karya Ahmad Tohari. Di sebelah saya ada Jaki menceritakan buku pertama. Saya Salwa menceritakan buku kedua, dan yang sebelah saya ada Dila menceritakan buku ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Ramadan dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang buku novel Dukuh Paruk. Pada buku pertama, di novel ini menceritakan tentang kehidupan Serintil yang perjuangan hidupnya penuh dengan tantangan. Serintil pun gadis desa yang memiliki bakat luar biasa dalam menari ronggeng. Tapi di balik itu ada kisah pilu tentang ekspektasi dan tekanan yang harus dihadapi oleh Serintil. Serintil tak hanya dipandang sebagai kebanggaan desa, tapi Serintil juga jadi objek yang eksploitasi secara sosial dan emosional. Maksudnya dirinya dipandang dan dipaksa untuk menjadi objek hiburan dan pemenuhan hasrat masyarakat tanpa mempertimbangkan keinginan dan kebebasan. Terus ada tokoh lain, yaitu Raus. Raus adalah seorang pemuda yang tumbuh besar di Dukuh Paruk yang memiliki hubungan khusus dengan Serintil. Raus memiliki pandangan yang berbeda tentang ronggeng dibanding dengan warga desa yang lebih melihatnya sebagai alat hiburan dan pemenuhan hasrat. Tetapi hubungan mereka menjadi semakin rumit karena Serintil harus memilih tradisi desa untuk tetap menjadi ronggeng kebebasan pribadi. Di bab ini juga menjelaskan tentang kehidupan masyarakat sana, norma yang sangat dipengaruhi adat dan kepercayaan yang telah turun-menurun kehidupan. Mereka sangat relatif dengan ritual dan kebiasaan yang tak terelakkan meskipun banyak dari dalam rutinitas tersebut mereka merasa terjebak. Jadi bab ini menjelaskan konflik antara tradisi dan impian pribadi serta menggambarkan kesulitan yang dihadapi individu yang ingin melampaui batas sosial yang ada. Raus meninggalkan Dukuh Paruk, tidak tahan dengan kehidupan di Dukuh Paruk, dan melihat Serintil semakin terjebak di dalam dunia ronggeng. Raus memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Ia bergabung dengan tentara, meninggalkan Serintil yang semakin merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh masyarakat yang mendukungnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa. Saya akan menceritakan kembali tentang buku kedua, yaitu Lintang Kemukus Dini Hari. Setelah menjadi ronggeng terkenal, Serintil semakin terjebak dalam kehidupan dunia hiburan yang glamor, tetapi penuh kesepian dan kehampaan. Ia tetap merindukan cinta sejati dari Rasus, pemuda yang dulu sangat dekat dengannya. Namun, Rasus telah memilih jalannya sendiri sebagai tentara, meninggalkan Dukuh Paruk dan mencoba menjauh dari kehidupan lamanya. Sementara itu, situasi politik di Indonesia semakin memanas. Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai merasuk ke desa-desa, termasuk Dukuh Paruk. Serintil yang hanya ingin hidup sebagai ronggeng terseret dalam pusaran politik tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Ia dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai alat propaganda karena ketenarannya dianggap dapat menarik dukungan masyarakat desa. Rasus yang bertugas di militer melihat perubahan di Dukuh Paruk dengan perasaan khawatir. Ia merasa bertentangan antara tugasnya sebagai tentara yang harus menjaga keamanan negara dan perasaan cintanya kepada Serintil. Namun,
cinta mereka semakin sulit terwujud karena perbedaan jalan hidup yang semakin lebar. Puncak konflik terjadi ketika gerakan politik yang mendukung komunisme mulai diberangus oleh pemerintah. Dukuh Paruk menjadi sasaran pembersihan, dan Sirintil yang dianggap berhubungan dengan kelompok itu mengalami penderitaan. Ia ditangkap, disiksa, dan kehilangan semua yang pernah dimilikinya, termasuk kebanggaannya sebagai ronggeng. Buku kedua ini menggambarkan betapa kerasnya kehidupan di tengah perubahan sosial politik yang tak bisa dihindari. Sirintil akhirnya menyadari bahwa dunia ronggeng yang selama ini dianggap sebagai jalan kebebasannya justru menjebaknya dalam nasib yang tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila. Di sini saya akan menceritakan kembali buku ketiga yang berjudul Jentera Biang Lala. Setelah peristiwa dalam Ronggeng Dukuh Paruk dan Lintang Kemukus, dini hari kisah Jentera Biang Lala dimulai dengan Sirintil kembali ke Dukuh Paruk dalam kondisi yang berbeda, jauh dari sebelumnya. Ia bukan lagi ronggeng yang dipuja masyarakat. Sebaliknya, ia pulang sebagai seorang perempuan yang hancur, baik fisik maupun batinnya. Setelah mengalami penderitaan di penjara, penangkapan Sirintil terjadi akibat tuduhan keterlibatan dengan kelompok komunis. Sebuah situasi yang sebenarnya di luar kendalinya. Trauma ini menghantui Sirintil yang kini merasa tak lagi memiliki tempat di masyarakat. Dukuh Paruk sendiri telah berubah. Kehidupan yang dulu penuh kebebasan kini dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan akibat pergolakan politik. Tradisi yang dulu menjadi pondasi desa itu perlahan terkikis, termasuk penghormatan terhadap ronggeng yang kini dianggap sebagai simbol masa lalu yang suram. Sirintil merasa terasing di tempat yang dulu menjadi rumahnya, membuatnya semakin kehilangan arah. Di tempat lain, Rasus menjalani kehidupannya sebagai seorang tentara. Meskipun ia telah meninggalkan Dukuh Paruk demi mengejar stabilitas dan karir, cintanya kepada Sirintil tidak pernah pudar. Namun, posisinya sebagai abdi negara membuatnya dihadapkan pada dilema moral. Rasus harus memilih antara loyalitasnya terhadap negara yang menuntut ke pengabdian penuh dan cinta terhadap Sirintil yang kini dianggap sebagai bekas dari dunia yang ia coba tinggalkan. Meskipun hatinya ingin kembali, ia sadar bahwa realitas hidup mereka tidak lagi sejalan. Sirintil berusaha menjalani hidup dengan mencoba meninggalkan masa lalunya sebagai ronggeng. Namun, ia harus dihantui kenangan dan rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa bahwa status sebagai ronggeng dan hubungan dengan orang-orang di masa lalunya, termasuk Rasus, telah membentuk dirinya sedemikian rupa hingga sulit untuk memulai kembali. Keinginannya untuk menemukan makna baru dalam hidup membawanya ke berbagai pengalaman. Ia mencoba menjalin hubungan baru dan mencari kebahagiaan sederhana. Tetapi luka-luka batin akibat trauma masa lalu membuatnya sulit untuk benar-benar terbuka dan percaya. Di tengah upayanya mencari kedamaian, Sirintil menghadapi banyak tantangan. Orang-orang di Dukuh Paruk tidak sepenuhnya menerima kehadirannya kembali. Sebagian besar memandangnya sebagai simbol masa lalu yang tak lagi relevan. Hal ini membuat Sirintil semakin terisolasi. Namun, Sirintil tetap berusaha memahami arti kebahagiaan sejati di luar panggung ronggeng. Sebuah pencarian yang membawa refleksi mendalam tentang hidup, cinta, dan kehilangan. Di sisi lain, Rasus juga berjuang dengan konfliknya sendiri. Ia terombang-ambing antara keinginan untuk kembali ke Dukuh Paruk dan menjalani hidup yang ia pilih sebagai tentara. Rasus menyadari bahwa cintanya kepada Sirintil tidak cukup untuk mengatasi perbedaan dunia yang kini mereka tinggali. Meski hatinya tetap terhambat pada Sirintil, ia merasa ada batasan yang tak bisa ia lewati.
Pada akhirnya, Jentera Biang Lala menghadirkan sebuah konklusi yang penuh emosi. Serintil setelah melalui berbagai penderitaan dan pencarian, akhirnya menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dengan kembali ke masa lalu. Ia mulai memahami bahwa menerima luka dan terus melangkah maju adalah jalan menemukan kedamaian dalam dirinya. Di tengah keterasingan dan kehancuran, ia belajar untuk merangkul kenyataan hidupnya. Novel ini menjadi penutup yang menggugah dari trilogi Buku Paruh, dengan menggambarkan bagaimana manusia menghadapi kehilangan, trauma, dan harapan di tengah perubahan yang tidak terhindarkan. Jentera Biang Lala bukan hanya cerita tentang serintil rasus, tetapi juga refleksi terhadap nasib, takdir, dan perjalanan mencari makna hidup di tengah pergolakan sejarah dan identitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.